Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SLB Negeri 1 Sleman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua diberikan nikmat, sehingga insya Allah kita bersama-sama di sini akan belajar bersama. Dan mohon izin kami, saya Islami dan Nurul Jamilatul Hasanah akan menyampaikan definisi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SLB Negeri 1 Sleman di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatan destinasi ini, izinkanlah saya membacakan susunan kegiatan yang akan kita laksanakan dalam siang hari ini, yang kita mulai insya Allah pada pukul 1 siang sampai selesai. Pertama, pembukaan. Marilah kegiatan destinasi budaya positif di sekolah yang dilaksanakan di SLB Negeri 1 Sleman kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru beserta karyawan telah berkenan menghadiri undangan kami. Sekali lagi di sini saya Islami dan Bu Nurul tentunya bukan yang memiliki ilmu, tapi di sini kami bersama-sama bersama Bapak Ibu akan bersama-sama belajar seperti itu. Meninggalkan acara selanjutnya yaitu sambutan kami mohonkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hamil Nur Mufiah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SLB Negeri 1 Sleman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan destinasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SLB Negeri 1 Sleman daerah istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini oleh Ibu Islami SPD dan Ibu Nurul Jamilatul Hasanah SPD. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir dalam acara siang hari ini destinasi budaya positif. Monggo kita senantiasa saling membantu, saling mengisi, kita mensupport teman-teman kita untuk lebih maju lagi. Pada kesempatan kali ini kita mensupport, mendukung kegiatan dari Ibu Istiani dan Ibu Nurul, dan tentunya ini nanti akhirnya untuk kemajuan SLB Negeri 1 Sleman. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohonkan izin Bu Istiani dan Bu Nurul, ada beberapa teman kita, Bapak Ibu karyawan, tata usaha, ada yang izin tidak bisa menghadiri karena ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, karena untuk bahan rapat besok pagi dan hari ini harus selesai. Bapak Ibu sekalian, marilah kegiatan pada siang hari ini kita ikuti dengan seksama apa nanti yang akan disampaikan oleh Bu Isi dan Bu Nurul. Semoga ini menjadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya, pencerahan bagi kita semuanya, dan ilmu-ilmu yang dibagikan nanti semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru, dan nanti yang akhirnya bertujuan untuk kemajuan
sambutan dari saya. Apabila dalam menyambut saya ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Monggo nanti acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 S1 Negeri 1 Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam kali ini Bu Nurul dan Bu Istiani, monggo waktu disilahkan. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan sebelumnya kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih juga atas banyak support, dukungan, bimbingan, juga sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada kami berdua. Kami mohon doa kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan perjalanan kami menempuh pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Sleman bisa berjalan dengan lancar dan sampai akhir, sampai selesai. Amin. Kita lanjutkan meningkat acara selanjutnya, bahwasanya nanti dalam 2 sampai 2,5 jam ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama belajar, dan nanti mohon masukan bimbingan dari Bapak Ibu semua tentang diseminasi budaya positif. Di sini kompetensi capaian, bahwasanya kegiatan ini atau capaian umum yaitu pertama, memahami konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang faktor disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Capaian umum selanjutnya yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kompetensi capaian khusus yaitu yang pertama, nanti kita diharapkan mendemonstrasikan mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Untuk capaian khusus selanjutnya yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada murid. Capaian selanjutnya yaitu bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan sosial dan emosional murid. Seperti itu teman-teman semua. Jadi dalam kesempatan hari ini kita akan membahas dari capaian khusus, yaitu ada 6 tema nanti atau 6 pokok bahasan yang akan kita kupas bersama-sama seperti itu. Dan nanti kami Bu Nurul dan saya akan berkolaborasi dalam menyampaikan dalam 6 topik bahasan seperti itu. Goyang-goyang putar badan.
perubahan paradigma yang sebenarnya ingin kita capai dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi selama ini Bapak dan Ibu bisa diamati di sebelah yang sisi kiri itu adalah mindset atau paradigma kita selama ini, itu yang di sisi kiri, dan kita akan mencoba belajar bersama-sama untuk menuju ke yang teori kontrol pilihan. Seperti itu. Itu menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tadi ya, sudah ya. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian yang berikutnya, model berpikir menang dan kalah. Disiplin. Saya nanya nih lagi ini. Menurut Bu Tari, sekolah, agak maju pada punya Bu Tari. Sekolah itu menurut Bu Tari sudah dinamakan atau sudah memiliki kondisi yang disiplin itu gimana? Menurut saya, sekolah yang sudah dikatakan disiplin itu apabila semua warga sekolahnya konsisten untuk mentaati ataupun berlaku sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita canangkan dari awal. Jadi apa saja peraturan-peraturan yang kita buat, yang kita sepakati bersama, yang kita taati bersama. Seperti itu. Jadi seperti bagaimana waktu, kemudian juga peraturan-peraturan yang lain yang sudah kita sepakati bersama itu kita laksanakan bersama. Itu menurut saya, Bu. Oke, tepuk tangan. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sekarang sekolah sudah. Saya mau ke Putri deh. Menurut Putri, sekarang kita ke keluarga, rumah. Oke. Menurut Putri, rumah itu di rumah Putri itu menurut Putri sebagai ibu rumah tangga ya, itu dikatakan keluarga itu sudah disiplin itu seperti apa gitu? Kalau di keluarga kami, karena kami punya satu tujuan yang sama, yaitu mungkin akhirnya jadi yang dikatakan disiplin itu ya sholat lima waktunya tepat. Karena apa tadi? Tujuannya, oke. Tujuan hidup ini. Sip, tepuk tangan dong buat Oke, Mbak Risa, menurut Mbak Risa, suasana kantor, kita bicara suasana kantor. Suasana kantor itu nggak harus yang satu kotak di tempat usaha ya. Menurut Mbak Risa, suasana kantor itu dikatakan disiplin yang bagaimana? Menurut saya suasana kantor yang bisa dikatakan disiplin itu yang sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati Bu, seperti yang sudah disampaikan tadi. Seperti itu. Berarti hubungannya sama peraturan yang sudah disepakati ya? Iya Bu, jadi setiap karyawan itu sudah mentaati peraturan yang berlaku di instansi tersebut. Terima kasih Mbak Risa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu tadi kuncinya adalah peraturan yang disepakati. Kemudian kata Putri, dia itu memiliki tujuan yang sama. Kita akan lihat di sini apa itu disiplin. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, dengan teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin di sini yang dimaksud adalah situasi di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya, seperti Bu Tari berarti ada guru, siswa, karyawan, gitu ya, orang di dalamnya. Kalau Putri itu ada ayah, bunda, kemudian ada anak. Itu terlibat di dalamnya telah menyadari, dipahami lagi, telah menyadari dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam untuk mencapai sebuah
surga, betul? Betul ya tadi? Iya tadi katanya punya tujuan mulia masuk surga. Jadi indikatornya adalah dia harus tertib sholat, gitu ya. Nah di sini jadi tidak ada sebenarnya hubungannya dengan aturan. Jadi semuanya patuh, teratur, tapi dia teratur kenapa? Dia patuh itu apa sebabnya? Tapi kalau patuhnya itu karena dia takut aturan, itu belum dikatakan dia mencapai disiplin positif. Jadi di mana dia sudah meraih disiplin positif adalah adanya motivasi dari dalam diri dia untuk berubah, untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kayak saya misalkan kalau tidak ada prima, saya berangkat pagi nggak ya? Saya ingat-ingat gitu ya, dulu nggak ada prima, saya berangkat pagi nggak ya? Jadi alhamdulillah saya berangkat itu bersama dengan Bu Is waktu itu. Berarti saya kategori pagi apa siang, Bapak Ibu? Pagi ya. Semoga ya, makanya semoga itu tertanam pada diri saya bahwa saya itu absen bukan karena prima, tapi prima itu kadang ya itu gitu. Jadi motivasi ekstrinsik itu harus kita pupuknya untuk menuju ke intrinsik. Tujuan yang mulia ini, yang kita raih ini, itu kita namakan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Tadi Putri sudah mengatakan bahwa dia ingin masuk surga. Jadi Bapak dan Ibu di sini ada yang nggak pengen masuk surga? Pengen betul Bu Sri? Semua pengen kan ya? Itulah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Karena tidak ada orang yang mengingkari itu. Itu yang dinamakan nilai-nilai universal. Kita bersama-sama dengan Bu Nurul sudah sepakat bahwasanya motivasi yang terbaik itu datang dari dalam diri kita masing-masing. Seandainya itu ada motivasi dari luar atau ekstrinsi, itu adalah merupakan jalan bagaimana kita nanti mencapai kepada motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri. Tentunya tadi ada satu nilai yang disepakati, atau nilai apa tadi? Bu Lina tadi? Nilai apa yang disampaikan Bu Nurul tadi? Tentang disiplin, kebajikan universal, kontrol diri. Oke, kita berikan tepuk jempol untuk Bu Lina. Pop satu jempol untuk Bu Lina. Oke, bahwasanya tadi kita sudah sepakat bahwasanya motivasi yang kita bangun itu berdasarkan dari dalam untuk membentuk suatu nilai bersama yang kita namakan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama kita sepakati bersama. Tentunya kalau kita dalam lingkungan keluarga adalah lingkungan keluarga. Kalau di masyarakat didukung berarti di padukuhan pakem gitu ya. Kalau kita di sekolah berarti nilai-nilai universal kita yang kita sepakati apa ini Bu Lina? Seandainya kita ini lembaga ini, kita di sekolah ya, nilai-nilai universal tadi yang di sekolah bisa memberikan contoh. Berakhlak mulia, oke. Gotong royong berarti berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Oke, kita beri tepuk untuk Bu Lina. Oke, terima kasih. Teman-teman sekalian, kita menginjak selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Apa toh kuwi? Aku ya waktu itu seperti itu. Apa toh kuwi restitusi? Seperti itu, marilah nanti kita bersama-sama kita kupas bersama-sama. Oke, apa motivasi Anda? Oke, kita baca bersama-sama ya.
kebanggaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan. Oke. Pak Haji, minta tolong. Silakan memberi komentar dengan paparan di depan. Monggo, ini bisa ke depan. Kan tidak ada aturan apapun yang di situ. Apakah saya dalam tepat waktu? Saya kan bisa sebaik mungkin untuk dalam tepat waktu karena itu adalah memang tugas saya dan itu tanggung jawab saya, kewajiban saya, maka saya harus menepatinya. Ketika sudah berani buat atau bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu, maka kita harus melaksanakannya dengan sekuat tenaga apapun itu. Seperti itu. Terima kasih. Berarti Pak Haji akan melaksanakan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Iya. Oke. Nah itu amanah yang diberikan, enggak harus laksanakan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Haji. Kita mikir untuk Pak Haji. Terima kasih. Oke. Satu ditambah satu jadi monggo memberikan tanggapannya. Jadi pada intinya setelah kita berkomitmen untuk berada di posisi seperti saat ini, artinya kita juga menerima segala konsekuensi yang ada di posisi kita. Nah, tanpa ada istilahnya aturan atau yang mengikat seperti apa, tapi kita selalu berusaha untuk selalu menjadi yang baik. Seperti itu. Jadi kita tetap komitmen pada diri kita sendiri untuk berusaha selalu menjadi baik. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya teman-teman, kita beri applause bahwasanya mudah-mudahan motivasi kita sebagai seorang pendidik, di mana menurut pendapat Ki Hajar Dewantoro, guru atau pamong itu adalah menuntun kodrat anak. Bagaimana kodrat anak yang sudah dibawa sejak lahir, di mana itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Kodrat zaman itu apa? Kita menuntun anak sesuai kodrat zaman itu tentang sesuai dengan kondisi sekarang, tetapi tidak meninggalkan akidah ataupun nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita sepakati bersama. Kodrat bawaan yaitu apa yang ada dalam diri anak, yang itu nanti sebagai bekal kita dalam pengembangan anak. Seperti itu tadi. Kita beri applause untuk kita semua. Alhamdulillah, harapan kita sudah termotivasi dari dalam diri kita, dan kita sudah tidak terpengaruh itu ada teguran, itu ada sanksi, ada pembinaan, ataupun ada penghargaan tidak berefek. Setuju seperti itu? Setuju seperti itu dia? Oke. Jadi bisa kita garis bawahi motivasi kita tadi, motivasi dari dalam diri kita atau intrinsik untuk mencapai nilai-nilai universal. Dan kita, karena sebagai guru tadi kita sudah disumpah, kita sudah sadar, dan di dalam diri kita akan tetap mengajar anak-anak kita walaupun itu tanpa ada penghargaan ataupun apapun dari atasan. Seperti itu. Bagaimana mungkin ada yang ingin ditambahkan buat ini? Menurut saya sepakat dengan Ibu Dewi, Pak Haji juga seperti itu. Dari hati nurani yang paling dalam, kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Bu Tini. Kita beri applause beliau untuk Bu Tini. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini sebenarnya teori motivasi ini ada dua, yaitu teori yang tadi sudah disampaikan di depan, bahwasanya ada dua teori, intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik dan intrinsik. Oke. Di sini tadi kita di depan ada beberapa pemahaman
mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Tadi tidak ada teman-teman yang mengungkapkan itu. Tapi adakah dalam bersit atau pikiran pernah terbersit seperti ini teman-teman? Harapannya tidak ya, seperti itu. Ini adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik, yaitu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita meningkat ke selanjutnya nih. Kalau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, ini adalah menghargai diri sendiri dan menghargai nilai-nilai diri sendiri. Inilah yang dinamakan dengan motivasi kita dari dalam. Di manakah motivasi Anda? Oke, di sini ya. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan tiga-tiganya? Tadi dari disinggung sama Bu Nurul ya. Motivasi tentang motivasi ini. Cenderung bersetuju dengan hukuman Irfan Iya, yang diberikan Pak Seno ya. Iya. Jadi Pak Toto di sini tidak setuju ya. Ya, karena akan berdampak pada kerugian. Oke, terima kasih Pak. Teman-teman kita setuju dengan siapa Pak Toto? Setuju saya silakan. Ada pendapat yang lain kalau alasannya mungkin ada yang ditambah. Tadi alasannya secara psikologis ya, malu, dipermalukan di depan kelas, belum dia disuruh pegang apa tadi? Ujung hidungnya, seperti itu. Oke, selanjutnya, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Ivan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kita ke pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Ivan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi di sini kita disuruh milih atau Pak Seno tadi melakukan hukuman atau konsekuensi. Nah, monggo sepemahaman aja, nanti kita akan lepas selanjutnya. Pilihan Bapak apa? Terus nanti mengapa Anda memilih hukuman? Seandainya kita memilih konsekuensi, mengapa? Seperti itu Pak. Silakan monggo. Terima kasih. Saya mencoba menjawab sesuai kemampuan saya, entah benar atau salah. Menurut saya itu termasuk hukuman karena harus di depan kelas itu hukumannya dipermalukan. Idealnya itu konsekuensi, artinya bisa kita diberikan motivasi aja, diberikan motivasi, jangan sampai dijatuhkan secara psikologis, tapi diberikan motivasi, oh nggak apa-apa, tapi kita harus bisa, walaupun sekarang belum bisa, ke depan harus bisa. Intinya itu. Terima kasih Pak Dari, tepuk tangan teman-teman. Oke, jadi apakah kita sependapat dengan Bapak Haryadi bahwasanya Pak Seno ini melakukan hukuman? Setuju? Oke, karena apa? Teman-teman menemukan kata kuncinya apa tadi kalau ini namanya hukuman? Bung Nanda, kata kunci kita sepakat hukuman. Pak Seno tadi melakukan apa? Kata kunci di situ?
suka dengan pelajaran matematikanya, atau tidak suka dengan gurunya, ataupun mungkin dia dari rumah ada permasalahan. Disinilah. Jadi kalau hukuman itu kan seorang dewasa atau guru atau orang tua tidak mau tahu. Pokoknya kamu itu salah. Seperti itu ya. Oke. Mungkin ini contoh satu aja nih. Kita lanjutkan. Nanti ini bisa seandainya masih berlanjut besok di belajar guru selanjutnya. Jadi guru kepala sekolah. Ini banyak. Oke. Ini ada 7 soal. Oke, kita akan retest. Bukan teman-teman, silakan pakai skilot atau langsung dulu. Mau ditulis, langsung aja. Langsung ditulis atau langsung ngomong? Langsung ngomong aja, silakan bisa tunjuk tangan atau dijawab. Silakan. Oke. Hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku tentang kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini apa? Hukuman. Setuju teman-teman? Oke. Hukuman. Oke, teman setuju hukuman? Kedua, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bu Jati. Hukuman kata Bu Jati. Teman-teman setuju? Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Tidak. Jadi nomor 2 hukuman. Oke. Nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa Pak? Kata Pak Agus hukuman. Kata Pak Agus hukuman. Apakah ini hukuman? Oke, mau hukuman atau ada yang lain? Pendapat yang lain? Nomor 3, hukuman. Semuanya setuju? Apa ada yang berpendapat bahwa itu konsekuensi? Bu Rina, sepertinya punya pendapat lain. Nomor 3, hukuman. Oke, kita kupas nanti ya, kita bacakan dulu. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Oh ya, Bu Sri sama Bu Tari konsekuensi. Ada yang hukuman? Saya silakan. Pendapat lain? Oke, setuju konsekuensi. Sekarang nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pas saat belajar. Oke, konsekuensi. Nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Apa alasan konsekuensi Ibu sampaikan? Apa Bunda? Bu Aton konsekuensi, yang lain hukuman. Bunda apa? Hukuman. Bu Aton bisa menyampaikan alasannya? Konsekuensi ini nggak nyampe. Ini di situ aja soalnya nggak apa-apa buatnya. Kalau memakai sepatu seharian, belajarnya dari pagi sampai sore atau cuma pagi sampai siang? Jadi alasannya konsekuensi, kenapa Bu Aton itu ingin konsekuensi tidak hukuman karena Lihat belajarnya dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai siang. Kalau pakai sepatu dari pagi sampai siang, belajarnya dari pagi sampai siang, itu suatu konsekuensi. Tapi kalau misalnya belajarnya dari pagi sampai siang kok pakai sepatunya dari pagi sampai sore, berarti itu suatu hukuman. Nomor 6, saya ya, guru disuruh tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. hukuman atau konsekuensi. Oke, sekarang nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk
Ini nomor berapa tadi Bu? Nomor 6 murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak menggunakan Sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Saya konsekuensi itu konsekuensi Oke. yang lain ada cuma menurut saya konsekuensi Oke, terima kasih teman-teman atas ini ya pendapatnya. Selanjutnya, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Tadi teman-teman sudah memberikan pendapat dan ini jawaban dari pendapat teman-teman. Dan insya Allah sudah pada memahami ya teman-teman antara hukuman atau konsekuensi. Oke, kita lanjutkan ya. Ini akan kita bacakan menurut teori alif-alif ya tentang hukuman dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru. Teman-teman, kepada seorang telah sampai karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi oleh penghargaan. Kenapa demikian? Ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Di sini Alif Khan menjelaskan dan memaparkan serta membagi tentang dihukum oleh penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini Alif Khan menjelaskan bahwasanya penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut tidak tergantung dan akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, sehingga kehilangan motivasi yang berada dalam diri kita. Selanjutnya yaitu penghargaan tidak efektif. Karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda atau kita akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa ini dan saya akan sakit hati dan serta memungkinkan lain kali saya tidak akan berusaha sekuat tenaga melakukan sesuatu karena apa yang kita inginkan tidak kita harapkan. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan dan diberikan pujian di depan umum atau di depan kelas, maka anak-anak yang lain atau orang dewasa pun akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru tersebut. Selanjutnya, yaitu penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Ini Alif Khan membuat sebuah penelitian pengamatan dengan membagi beberapa kelompok murid dan juga mahasiswa dalam sebuah
kegiatan menulis. Bagi teman-teman kelompok mahasiswa dalam pengamatan tersebut diberikan sebuah penghargaan, maka mahasiswa yang sudah diberi penghargaan tersebut akan melakukan pekerjaannya tidak seantusias dengan kelompok yang satunya yang tidak diberi penghargaan. Karena apa? Kelompok mahasiswa ini sudah merasa dirinya diberikan sebuah penghargaan sehingga cukup di situ tentang kualitasnya, kreativitasnya, dan ketepatannya dalam dia mengerjakan, mengamati kreativitasnya dalam hal menulis. Penghargaan menghukum, yaitu apa ini? Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum. Di sini sering kita mendapatkan dalam sebuah kelas adanya sebuah ranking yang diberikan oleh guru. Ternyata ini adalah merupakan sebuah penghargaan yang menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking ini, mereka yang mendapatkan ranking yang kedua yang merasa paling dihukum. Kenapa saya tidak bisa ranking 1? Dirinya merasa dihukum dan merasa bersalah, dihukum oleh penghargaan. Itu selanjutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Selanjutnya adalah restitusi. Tadi kita sudah mendiskusikan tentang hukuman, konsekuensi, dan sekarang kita pada kata restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga memberikan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi sebuah tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen. Dapat disimpulkan bahwa restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sekolah keyakinan kelas restitusinya yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Saya lebih bersifat lagi di Bapak Ibu karena waktu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih abstrak, jadi kayak keselamatannya lebih abstrak ya Bapak Ibu, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tapi kita yakin. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi universalnya itu kenapa? Sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi selamat tidak mungkin, itu tidak ada yang pengen selamat. Jadi semua universal, semua orang mengamini bahwa kita itu ingin selamat. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak kita jadi malah tidak bisa mengingatnya, anak-anak tidak gampang mengingatnya dan malah jadi hanya pajangan saja. Jadi punya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan
telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa Doni melakukan hal itu? Coba Bu Widya. Bu Widya, Ya, alasan Doni melakukan ini coba seandainya kita mengira-ngira aja jawaban Doni melakukan itu karena apa? pertama Bu Widya adalah Menanyakan dulu, oke, ada kami. Oh, lapar, oke, lapar. Terus ada lagi selain lapar? Aku jadi dia bagaimana caranya mendapatkan makanan. Nah, kalau ini Pokoknya berarti dia lapar, tidak dikasih jatah uang saku. Mungkin ada lagi kemungkinan jawaban Doni yang lain. jawabannya mungkin bukannya tidak sama dengan yang dibawakan dari orang tuanya. Oke, berbeda tidak sama, lebih menarik. Kitanya tidak menarik nih. Oke, ada lagi. Itu Oke. Ada lagi? Karena mungkin dia tipenya yang suka jadi rasa temennya tak minta ada dia nangis aku senang dia nangis mungkin seperti itu. Oke, berarti cair. Kalau itu menangis terus kalau nanti Doni temennya yang dipaksa itu menangis dia merasakan senang, kok lucu ya? Oke, seperti itu. Kira ada lagi? Apa lagi ya? Oke, sudah saja kita mencoba 10 jempol. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Widya. Jawabannya lengkap. jawabannya Bu Widya lengkap di sini teman-teman. Oke, dan teman-teman tadi yang sudah disampaikan kebutuhan dasar kita adalah tadi dari Bu Nanda, dari Pak Toto, dari Bu Hartini, dari teman-teman yang lain, dari Bu Widya juga. Kenapa tadi Doni melakukan itu? Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kalau tadi Bu Ambar bertanya dan Doni menjawab, saya lapar. Berarti kebutuhan pokok yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Oke. Seandainya biar untuk rasa diterima. Pengen seperti yang lain. Pengen seperti yang lain, bahasanya Doni itu pengen seperti yang lain, pengen bekalnya temannya. Seperti Mungkin itu. Bu Ambar bisa menyampaikan ya sama orang tuanya Iya. bahwa Jadi ini gitu ya. Jadi Doni itu merebut tadi kan memaksa. Temennya nanti akan melaporkan kepada gurunya. Gurunya nanti akan memanggil orang tuanya. Nih Doni tadi melakukan hal-hal seperti ini. Tentunya orang tuanya setelah dipanggil Bu Ambar akan melakukan sebuah restitusi atau perubahan, yaitu Doni menjadi apa? Diterima, diperhatikan, dan disayangi seperti itu. Jadi minta untuk diterima sebenarnya di sini ada kebutuhan untuk diterima dan rasa disayangi karena terlalu panjang ya menurut. Jadi kita ambil pokoknya itu ada atau seperti itu. Kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Bahwasanya kalau jawabannya Doni tadi apa? Biar dia merasa diakui atas kemampuannya. tadi apa Bu Widya? Tadi apa Bu Widya? Tadi sudah merasa dijalin konconya ini. Oh yang tahun ini. Kemarin kita lagi Jadi dia bisa teman-teman itu jadi mengakui bahwa dia itu mampu di situ. Oke, mampu untuk menjadi teman yang saya punya kekuasaan. Saya punya power kekuasaan yang akan ditunjukkan kepada teman-temannya. Berhasil memaksa makanan temannya seperti itu. Untuk kebutuhan akan pilihan atau kebebasan yang tadi sudah disampaikan Bu Widya tadi. Bosen dengan makanan yang itu aja. Doni bosen karena aku cuma dibawakan itu aja. Jadi merebut memaksa karena
ingin sebuah kebebasan atau pilihan. Jadi hanya dibawakan bekal oleh orang tuanya itu aja. Kebutuhan untuk merasa senang tadi apa? Jahit. Ketika teman-temannya ketakutan, dia merasakan tertawa ya. ketawa, jahit, lucu, seru. Inilah sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita mempelajari kebutuhan dasar manusia? Inilah yang nanti muncul dan timbul pada diri anak-anak kita, kebutuhan dasar yang mana yang akan dipenuhi. Jadi perilaku yang muncul itu sebenarnya adalah perilaku untuk memenuhi kebutuhan pokok yang akan dipenuhi. Jadi dengan kasus Doni tadi, kalau jawaban A atau jawaban 8 berarti kebutuhan pokok yang akan dipenuhi Doni adalah apa, Mulina? Bertahan hidup. Seperti itu ya. Jadi kalau ada anak-anak kita melakukan sesuatu di luar perilaku yang seharusnya ditampilkan, posisi kita, posisi kontrol kita sebagai seorang guru adalah kita melihat kebutuhan pokok mana yang akan dipenuhi oleh anak-anak kita di rumah atau di sekolah. Atau ini juga bisa kita pakai nih sebagai sebuah instansi. Kalau kita di sekolah itu kan berarti bapak, ibu guru dan karyawan. Ini kita bisa melihat sebenarnya dari kita, teman-teman kita, kebutuhan pokok apa yang akan dipenuhi dalam setiap kehidupan atau setiap kegiatannya, baik kebutuhan bertahan hidup ataupun kebutuhan untuk diterima, pengakuan, pilihan, ataupun untuk merasa senang. Dan kembali lagi bahwasanya kebutuhan ini adalah nanti akan menjadikan dasar kita melihat perilaku anak kebutuhan apa yang akan kita jadikan solusi dalam menentukan menyelesaikan solusi yang muncul dari diri anak, yang nanti anak akan menyelesaikan sendiri tanpa paksaan, tapi dengan kesadaran, dengan pembentukan pribadi yang lebih positif lagi. Kembali lagi, kebutuhan dasar manusia biasa menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Ini kembali lagi, kebutuhan dasar ini tidak hanya berlaku kepada anak-anak kita, murid-murid kita, tetapi kepada kita sebagai seorang dewasa, tentunya dalam lingkup sebuah lingkungan institusi di sekolah kita seperti itu. Kembali selanjutnya, 5 posisi kontrol. Materi berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Langsung saja jelaskan satu persatu. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu ada pemukul, pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di sini pemukul dan pembuat rasa bersalah itu menjadi pembentuk identitas gagal, kemudian yang lain adalah pembentuk identitas berhasil. Oke, Bapak dan Ibu, kita langsung mengamati video berikut ini. Kenapa kok
5 kali sekalian. Biar kapok. Umar, pergi sana ke lapangan basket. Oke, Bapak dan Ibu, itu adalah posisi apa? Posisi apa Bapak Ibu? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Posisi penghubung. Apa ciri-cirinya di situ? Ya, biasanya di posisi penghubung ini, ibu guru atau orang yang melakukan ada di posisi penghubung itu biasanya memiliki atau biasanya kata-kata yang keluar dengan nada yang menghardik, melotot, bisa menuju gitu ya. Itu biasanya ciri-cirinya seperti itu. Jadi ya ada ya. Dan hasil yang muncul biasanya murid akan mendendam biasanya murid dimoroki sing ono yang ada itu murid jadi pendendam, dia itu menyimpan amarah gitu ya, biasanya seperti itu. Next, kita lanjutkan ke posisi berikutnya. Posisi berikutnya apa tadi Ibu? Bapak? Masih identitas gagal, pembuat merasa bersalah. Kita amati posisi pembuat merasa bersalah. Bapak dan Ibu amati kalimatnya ya. Kamu kenapa terlambat lagi ya? Kamu senang ya begitu terus? Perhatikan kalimatnya. Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Tidak apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu udah terlalu pasrah. Sangat cepat puas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Oke, Ibu dan Bapak, itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Biasanya kalimat atau nada yang keluar adalah halus, cenderung halus ya, tidak marah, jadi cenderung halus dan merasa membuat orang lain itu menjadi orang yang salah, menjadi orang yang gagal gitu ya. Nah, dampaknya apa yang muncul? Biasanya kalau kita sering seperti itu, saya pribadi sebagai orang tua dulu itu sering melakukan ini. Kadang-kadang saya menangis di depan anak saya, anak saya itu jelas, maksudnya seperti itu. Dia itu kasihan sama ibunya ini. Tapi ternyata dampaknya sangat buruk Bapak dan Ibu. Jadi dampak yang buruk anak itu karena sering diposisikan menjadi sosok yang gagal, itu dia jadi pendiam, dia jadi menyalahkan diri sendiri. Sebelumnya seperti itu. Dan dampak yang lebih parahnya lagi dibandingkan dengan kita biasa posisi penghubung, kalau ini itu dia tidak bisa mengungkapkan secara apa namanya lebih eksplosif, lebih bisa mengutarakan. Kalau ini enggak, dia lebih berdiam dan meredamnya sendiri, dan dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Itu efek yang paling parah. Jadi dia bisa menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, kita mungkin saat ini sedang mencetak orang psikopat ya, lebih parah. Maka itu ternyata posisi ini itu sangat gagal dan sangat buruk untuk kita lakukan. Berikutnya, posisi tenang.
Ini biasanya kita lakukan sama anak-anak, sering kita lakukan hal ini. Dengan ada seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Emang ini ada saja. Bisa nggak sering ibu? Biasanya kalau teman seperti itu tidak formal ya posisinya. Ini posisinya membentuk identitas yang berhasil, cuman tetap ada negatifnya. Di sini biasanya anak-anak itu menjadi tergantung dan sedikit malah meremehkan gurunya. Jadi saat si guru yang biasanya menjadi teman dan bisa menolongnya, saat si guru tidak bisa menolongnya lagi, dia akan merasa kecewa dan untuk usaha berikutnya itu tidak sekeras usaha sebelumnya. Itu biasanya yang dampak yang muncul. Kita lanjut ke posisi pemantau atau monitor. Sarem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Sarem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kamu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan di dalam kelompok ya. Baik, Bu. Oke, pada posisi ini biasanya Bapak dan Ibu itu selalu mengandalkan data, catatan, konsekuensi yang dibicarakan adalah catatan, kayak buku catatan kamu sudah terlambat berapa kali, biasanya posisi kontrol sebagai pemantau itu adalah seperti itu. Jadi menggunakan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir ini adalah posisi manajer. Yang terakhir ini posisi yang semoga saja kita kedepannya akan meraih atau berusaha memposisikan diri kita di posisi manajer. Di sini sudah ada langkah restitusinya gitu, Bapak dan Ibu bisa diamati seperti yang diterangkan tadi sama Bu Isi. Jadi bagaimana nanti di segitiga restitusi langkah-langkah inilah yang bisa Bapak dan Ibu lihat contoh langkah segitiga restitusi. Saya di segitiga di si bawah itu. Bahagia sendiri dan orang lain tidak. Jadi, apakah kalian meyakini Di situ ya, di situ dia juga bisa membentuk sebuah identitas yang sukses. Semoga kita bisa ya, udah Bapak semua. Amin amin. Bisa ya, Pak Dhani bisa. Insya Allah ya. Semoga dengan paparan ini kita bisa belajar. Oh ternyata ini hukuman kita akibatnya seperti ini, pemantau seperti ini. Jadi semoga kita semua bisa melaksanakan posisi manajer. Terus kan teman-teman, masih satu lagi, mohon maaf, mungkin 5 menit 10 menit ya. Oke, segitiga restitusi yang tadi sudah kita singgung. Tadi sudah ada restitusi, sudah ada 5 kebutuhan pokok, sudah ada 5 posisi kontrol.
menurun. Oke, tentang restitusi sudah, sekarang tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi, aku nggak jadi di sini ada 3 segitiga restitusi yang tadi sudah kita gambarkan ya. Dan nanti di dalam sebuah segitiga restitusi tadi juga sudah ada tentang kata-kata apa, validitas apa, pengakuan apa. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah Oke, langsung aja ke ini segitiga restitusi yang garis di bawah adalah menstabilkan identitas, selanjutnya validitas kebutuhan, yang paling tinggi menanyakan keyakinan. Nah, di sini sudah ada kata-kata apa yang bisa kita ungkap, kita sampaikan untuk anak-anak kita untuk memancing agar anak-anak kita menyampaikan apa yang dia lakukan sebenarnya. Menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukanku. Ibu juga pernah. Ibu juga pernah melakukan ini seperti itu. Contohnya, ada juga setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi tidak hanya kamu, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Terus selanjutnya, validitas kebutuhan. Kamu itu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kayak tadi ya David, kita mencoba tentang Albi tadi ya, Albi ya, dia ternyata makan kecubung. Tadi saya sama Bu David sudah mempraktikkan segitiga restitusi walaupun tidak sempurna. Dia kenapa kamu makan itu? Alasanmu apa? Terus besok seandainya kamu menemukan kecubung lagi, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu tadi sudah menggali anak sadar akan apa yang akan dia lakukan nantinya seandainya bertemu lagi dengan kecubung, dan dia sudah tahu sebab akibatnya kalau dia makan kecubung seperti itu. Tadi secara tidak sengaja ya berarti kita melakukan dengan Albi seperti itu. Nah, ini teman-teman validitas kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tadi. Ada berapa teman-teman? 5 kebutuhan tadi ada berapa? Ada 5 kebutuhan pokok. Nah, ini untuk menanyakan keyakinan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini tadi sudah ada contohnya, lanjut ya. Nah, ini asik teman-teman kalau udah kasus kita jadi bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, dan ini cocok dengan kejadian. Biasanya ada yang sedikit cocok. Ini kasus 3. Saya bacakan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa pelajar malah tidur pada pelajaran. Ada deadline-nya, terus besok kita sudah PI pendampingan individu. Jadi besok kita dengan anak-anak kami seluruh pendampingan individu, nanti ada mengundang bapak ibu dari guru, karyawan, kepala sekolah, saya Kak Jumatnya. Terus ini kita sudah mulai pendidikan kembali. Ya bapak dan ibu, mohon maaf ya, karena memang waktunya ya seperti itu. Kita split aja, nanti kasusnya bisa kita pelajari bersama-sama lain waktu. Ya Bu Endang, semoga Bu Endang dan Bu Kepala Sekolah bisa memfasilitasi kelompok-kelompok belajar yang dipegang di apa namanya PKP dan PKK. Bapak dan Ibu, mungkin kalau yang ini saya minta bantuan beberapa guru saja, nanti diambil oleh Bu Asi videonya. Jadi di sini pertanyaannya adalah hal baru apa yang saya dapatkan dan bisa merubah paradigma saya. Jadi paradigma saya dulu seperti ini, setelah tahu ini saya jadi tahu begini, gitu ya. Kemudian perasaan apa yang muncul saat mengikuti diseminasi ini.
sebelumnya juga apa yang ingin segera saya lakukan setelah memahami biaya positif. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali kami menyita waktu Bapak dan Ibu sangat banyak sampai ujung mentok. Dan semoga saja ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan sekolah kita. Beribu berjuta bermiliar terima kasih syukur kami berdua panjatkan kepada Bapak Ibu yang sekat dengan yang menurut teman-teman membantu kami semua dalam aksi nyata gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan tentunya Allah yang membalas semuanya. Marilah kita mengakhiri diseminasi tentang budaya positif di sekolah, yaitu di SLB Negeri 1 Sleman yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 SLB Negeri 1 Sleman. Yang pertama yaitu Ibu Jamilatul Hasanah dan saya sendiri Isyani. Banyak salah kata dan hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, menyinggung perasaan, dan mungkin ada perilaku kami yang menyinggung, dan mohon maaf untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin kami tidak sopan meminta untuk ke depan, untuk berjalan itu, karena harapan kita bisa menjalin hubungan interaktif yang lebih hangat seperti itu. Dan marilah kita tutup sesi diseminasi ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kamilul Mutia, kepada Bapak Ibu guru beserta karyawan yang telah meluangkan segalanya untuk kami berdua. Dan dari kami berdua kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya mengikuti diseminasi budaya positif sangat senang sekali karena menambah pengetahuan bagi saya. Hal baru yang saya dapat adalah bahwa penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman. Seperti contohnya ketika saya memberikan penghargaan kepada anak saya untuk melakukan puasa, mendapatkan hadiah, ternyata itu adalah termasuk hukuman anak saya. Hukuman bagi anak saya karena dia tidak termotivasi dari dalam dirinya untuk melakukan budaya positif itu dalam motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang ingin saya lakukan setelah kegiatan diseminasi kemarin adalah bahwa saya melakukan semua komitmen dari pekerjaan yang sudah saya jalani ini, itu dari motivasi dari dalam diri saya sendiri, bukan karena adanya peraturan, adanya hukuman ataupun sanksi dari atasan. Baiklah, dengan kegiatan hari ini untuk merencanakan keyakinan sekolah ini, perasaan saya sangat senang sekali karena apa, kita bisa bergabung dengan anak-anak kami, bisa menggali untuk merencanakan keyakinan sekolah. Jadi perasaan saya sangat senang sekali dan sangat bangga atas hasil yang diperoleh dari jejak pendapat dari anak-anak tersebut. Bangga sekali. Kemudian hal yang baru yang didapat dari kegiatan dari tadi pagi itu, saya memperoleh ilmu baru dari calon guru penggerak ini tadi, karena tanpa dari calon guru penggerak ini tadi yang kemarin itu hanya asal-asalan, hanya bagaimana cara menginginkan rencana di sekolah ini tadi. Kemudian setelah direncanakan bareng-bareng bersama anak-anak, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Yang saya inginkan ini adalah
hasil yang tadi yang sudah direncanakan tadi, kesimpulannya itu tadi harus dibudayakan. Kita dukung sepenuhnya, kami sebagai guru juga akan mendukung semua rencana yang tadi sudah kita hasilkan bersama. Kita bimbing anak-anak dan juga warga sekolah, kita akan menerapkan apa yang dihasilkan tadi, yang contohnya ada tentang tertib baik itu tertib semuanya, tidak hanya anak yang harus ditertibkan, tapi warga sekolah harus tertib semuanya. Lingkungan sekolah yang kondusif, lingkungan sekolah yang aman, ramah lingkungan itu juga harus dikembangkan lebih bagus lagi. Kalau kemarin ala kadarnya, oh ini lingkungan sekolah harus bersih ya, sekarang harus lebih dan lebih ditingkatkan. Bagaimana cara membina atau membudayakan lingkungan yang ramah, aman dan dari sekolah terutama untuk anak-anak. Terima kasih dari saya. Iya. Baik, perasaan saya setelah mengikuti kegiatan pada siang hari ini tentang keyakinan sekolah, sangat merasa sangat antusias karena dengan kegiatan ini saya mendapatkan hal yang baru yang sebelumnya belum pernah kami dapat tentang bagaimana cara kita menggali informasi dan keinginan yang itu melibatkan seluruh siswa dan Bapak Ibu guru. Kemudian hal yang akan kita lakukan setelah terbentuknya keyakinan sekolah, kita akan menerapkan keyakinan itu di setiap pagi hari dengan memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak agar keyakinan sekolah yang telah kita canangkan dapat terwujud sesuai dengan target yang kita tetapkan. Terima kasih. Sekian.
anak-anak boleh mundur berekspresi secakap mungkin ya. Betul, iya. Kita di sini akan bersenang-senang bersama. Gimana anak-anak, setuju? Oke, yang kecil mana suaranya setuju? Oke, Bapak dan Ibu guru, mohon bantuannya boleh loh masuk ke dalam rombongannya anak-anak. Jadi muridnya ada di mana, silahkan mendekati murid-muridnya. Oke, sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu. Tadi sudah pemanasan, kita tambah lagi pemanasannya. Anak-anak berdiri biar kalian rapi. 1, 2, 3, stand up, please. Ayo kita berdiri. Kita berdiri dulu ya. Kasih jarak kaki biar berikutnya. Siap ya, ikutin dulu sambil bernyanyi ya. Oke, jadi teman-teman siap? Sudah siap? Sudah siap? Kita akan bermain cang-cang goreng di sini. Cang-cang goreng di oseng-oseng bola wale. Ya, 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 cang-cang goreng di oseng-oseng bola wale. Oke, Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah sedikit menjelaskan ya. Hari ini kita akan membuat apa? Keyakinan sekolah. Kemarin sudah sedikit disinggung. Kenapa keyakinan? Kenapa keyakinan, Bu Retno? Kenapa keyakinan, Bu Retno? Bukan peraturan sekolah. Kenapa Pak Naryanto? Kenapa kok keyakinan? Saya agak sedikit mengulang ya, bahwa kalau keyakinan itu lebih bisa membuat kita termotivasi dari dalam, jadi tidak karena faktor dari luar. Oke, hari ini kita akan mencoba membuat keyakinan sekolah dengan melibatkan anak-anak semuanya. Tahapan pertama adalah jajak pendapat. Jadi kita mengumpulkan pendapat-pendapatnya dari anak-anak semua. Siap ya? Pengennya sekolah itu punya aturan apa? Pengennya kalian mau apa? Nanti disampaikan sama Bapak dan Ibu ya.
Ya nanti Bapak Ibu bisa membantu untuk memvisualkan dalam bentuk kata ataupun tulisan berdasar gambar yang dipilih oleh anak-anak. Oke, anak-anak, halo. Iya.
Itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak tentang ini berkaitan dengan akhlak budi mulia dan berbudi luhur. Budi luhur maksudnya budi mulia itu setelah apa? Baik, mohon omong-omong malah lari Pak Dokter. Baik, berarti mengembangkan ya seluruh warga sekolah, mengembangkan akhlak yang berbudi luhur dengan pembiasaan yang baik. Seperti itu. Boleh. Semua warga sekolah mengembangkan akhlak yang berbudi luhur melalui pembiasaan. Dengan pembiasaan. Baik. Oke, sip. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih banyak. Bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Agus. Kita ke slide yang berikutnya. Kita mohonkan Putri. Monggo Putri. Putri ke sini. Habis itu nanti Bu Nani ya mewakili guru-guru. Ini Putri mewakili guru agama. Putri, silakan kami mohonkan Putri mewakili kami semua seluruh warga sekolah untuk merumuskan dari apa yang diinginkan anak-anak dari hasil jajak pendapat anak-anak, di mana tadi anak-anak menyampaikan tentang berteman dengan baik, ingin menjaga
Setujukah? Setujukah? Keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, keindahan sampai belum mengerti. Keamanan, kebersihan, ketertiban, kekeluargaan, keindahan. Nah yang dua apa ya? Kayaknya bukan. Nah yang dua apa ya? Kayak yang dua ya? Nyaman bangetnya. Apa? Keamanan itu sudah keamanan, Kesehatan, keamanan, ketertiban, kebersihan, kekeluargaan, keindahan. Baru 5 ya? Berarti yang dua saya masih lupa. Jadi kebanggannya terbuka. Itu aja. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Oke. Sebelumnya tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu semua. Oke, kita akan membacakan ya. Ternyata setelah proses panjang itu, kita memiliki keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini yang kita yakini bisa kita raih ya dengan semua kebiasaan, semua perilaku yang mencerminkan ke arah sini. Setuju anak-anak? Setuju anak-anak? Setuju Bapak dan Ibu guru? Oke, kita punya keyakinan di sini. Itu ada 1, 2, 3, 4. Kita bacakan. Yang pertama, semua warga sekolah selalu menjaga ketertiban dan menciptakan